Oke, ketemu lagi kembali bersama Kak Arfan di sini dan kita akan kembali membahas tentang materi selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materi kita kembali tentang inti sel atau nukleus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu pertumbuhan sel, apa itu jumlah inti sel, dan apa itu bagian dari pada inti sel. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa inti sel yang bentuknya telah dikemukakan tadi itu merupakan bentuk sel yang bulat, telur, dan bulat. Itu merupakan bagian yang penting dari satu protoplas. Nah, terutama bagian kegiatan-kegiatan dari sel tersebut. Nah, bisa dikatakan juga bahwa inti sel itu fungsinya merupakan sentra atau pusat daripada kegiatan seluruh sel. Ya, jadi kita harus memahami yang seperti itu. Nah, kita lihat sel yang slide selanjutnya. Nah, ini mungkin bayangan salah satu dari inti sel ya, bahwa inti sel itu sebenarnya adalah dia memiliki sebuah organisasi yang sangat besar ya, yang memiliki kromatin. Jadi ada benang-benang seperti ini. Jadi pengertian itu kromatin sebenarnya adalah benang-benang halus ya. Ini yang terdapat di dalam inti. Nah, di dalam kromatin itu terdapat benang inti. Ini ada nukleus nih, nukleus. Nah, ini yang besar ini adalah nukleus sebenarnya. Nah, ini baru nukleolus. Nah, ya. Jadi inti sel itu ya seperti inilah gambarannya. Jadi ada kromatin di dalamnya. Kromatin sendiri kan artinya benang-benang yang mengandung pita-pita DNA ya, yang ada di dalamnya. Mungkin ada proteinnya. Nah, kalau misalnya dalam virus ya, dia hanya memiliki apa? Memiliki DNA yang setingkat kromosom. Jadi bisa diartikan bahwa dia memiliki DNA dengan protein ya. Nah, itu dah pada ini. Nah, itu dia dari inti sel dan nukleus atau disebut juga nukleus. Nah, di gambar selanjutnya ini adalah sel muda ya. Ini salah satu sel muda pada Allium seva atau bisa disebut bawang merah. Nah, dalam sel-sel masih muda ini inti sel itu hampir menempati ya, kita lihat 2/3 bagian lah ya dari seluruh sel lumennya ya. Jadi di sini sebenarnya adalah nomor 1, ini 2, kemudian ini adalah 3 ini. Nah, ini 4 nih. 4, kemudian 5, ini di bawah 5 ya. Kemudian 6 dan 7. Oke, kita ke nomor 1 itu adalah bagian dari sitoplasma. Ya pastilah ya. Sitoplasma. Yang kedua ini adalah plastida. Ini plastida. Yang ketiga itu adalah inti sel. Jadi ini adalah inti sel sebenarnya. Jadi bulat-bulatan ini adalah sebuah inti sel ya. Jadi itu adalah sebuah inti sel. Nah, itu adalah sebuah inti sel ya yang ini. Nah, ini adalah sebuah inti sel. Kemudian yang kelima itu adalah empat. Yang keempat itu adalah nukleolus. Jadi bisa dikatakan bahwa yang keempat ini adalah nukleolus. Jadi di dalamnya ini adalah anak inti. Jadi bisa dikatakan tadi inti sel ini menempati 2/3 ya. Nah, 2/3 benar karena agak hampir menyelimuti semua isinya gitu ya. Jadi ini adalah anak inti atau disebut nukleolus. Nah, itu. Kemudian yang kelima itu adalah membran inti sel. Yang mana sih? Nah, ini dia. Ini adalah membran. Jadi kayak pembungkus gitu ya di sekitar di sini. Membran inti sel. Oke. Kemudian kita ke nomor yang itu adalah dinding sel. Jadi dinding sel yang ini. Oke, dinding sel adalah yang ini. Kemudian yang ketujuh itu adalah retikulum endoplasma. Jadi yang ini ada retikulum endoplasmanya ya. Oke, jadi itu adalah bagian-bagian daripada inti sel pada contoh inti sel dari sel bawang merah atau Allium seva. Nah, pada sel-sel yang masih muda, inti sel relatif lebih besar daripada sel-sel yang telah dewasa. Itu dikarenakan karena pertumbuhan sel-selnya setelah menjadi dewasa. Ini akan bertambah besar dan dalam keadaan demikian pasti sel-selnya akan dikatakan tetap dan tidak bertambah besar. Oke. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah proses pertumbuhan selnya. Jadi tadi yang kita lihat ini adalah salah satu selnya. Ini akan tumbuh nih. Jadi akan tumbuh dari 1, ini akan menjadi 2, kemudian akan menjadi 3. Nah, kita lihat ada perbedaan nggak di sini? Ya pasti ada lah ya. Yang tadinya dia cuma hanya berjumlah 4 seperti ini. Nah, ini ternyata ada pelebaran gitu ya. Yang nomor 1 ini ternyata dia menjadi sitoplasma ya. Nah, sitoplasma kita bedakan. Yang tadi di sini tidak ada sama sekali. Di sini setelah menjadi besar nih. Yang satu itu adalah sitoplasma. Yang kedua adalah plastida. Ini plastida. Ya, ini plastida ya. Ya, pada di sini tetap di sini posisinya juga, tapi di sini juga
sitoplasma di sini berubah ya. Nah, yang kedua plastida di sini. Nah, yang ketiga adalah inti sel. Yang pasti yang ketiga tentang inti sel ya. Ini inti sel juga. Ini juga inti sel. Yang ketiga juga ini adalah inti sel. Nah, yang keempat nukleolus atau anak inti ya. Sama ya, nomor 4 anak inti. Kemudian ada tambahannya sedikit, nomor 5 itu adalah vakuola. Jadi ya ini dia membentuk vakuola. Jadi di sini tadi ada dia bentuk vakuola nih. Wah, ini vakuola berarti 2 ini adalah vakuola ya. Vakuola juga yang bergabung hanya menjadi besar gitu loh. Nah, ini juga ini tadinya adalah sitoplasma ya. Tadi sebenarnya ini adalah vakuola ya. Vakuola. Jadi tadi di sini sitoplasma, kemudian dia vakuola membentuk. Nah, ini jadi seperti ini. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian. Ini adalah contoh pertumbuhan sel muda menjadi sel dewasa. Oke. Kemudian kita ke jumlah inti sel tanaman ya. Tapi sebelum itu kita kembali ke sini dulu bahwa kita harus tahu dulu tentang besar atau kecilnya satu atau banyaknya dari inti sel. Itu dapat dijelaskan bahwa misalnya pada tumbuhan-tumbuhan yang tergolong Loranthaceae atau Ranunculaceae dan Coniferae umumnya memiliki inti sel yang besar ya. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang tadi kakak sebutkan itu inti selnya sangat besar. Kemudian yang kedua, pada tumbuhan-tumbuhan yang tergolong misalnya dalam kingdom fungi dan alga, itu umumnya berinti sel sangat kecil. Oke. Dan yang ketiga, pada tumbuhan tingkat tinggi, itu tiap selnya hanya memiliki satu inti saja. Jadi dia tidak memiliki 2 inti sel. Oke. Pada tumbuhan-tumbuhan yang rendah seperti Cladopora, pada tiap-tiap selnya ternyata inti selnya ya bisa dibilang lebih dari 1. Nah, seperti pada gambar di atas, inti sel dapat diketahui bahwa adanya membran atau selaput inti, retikulum atau rangka inti, cairan inti dan nukleolus atau butir inti. Retikulum juga ya kita bedakan dari 2 ya, ada bagian, ada misalnya kromatin retikulum yang berupa butir-butir kecil yang dapat menghisap zat warna. Kemudian yunin retikulum yang berupa benang-benang halus yang kurang menghisap zat warna. Jadi penjelasannya itu adalah seperti ini. Kromatin retikulum berupa butir-butir kecil itu yang dapat menghisap zat warna. Nah, kerap kali memperlihatkan strukturnya seperti bentuk jala, sedangkan membran dan selaput inti itu berfungsi sebagai jalan pengangkut bahan-bahan antara plasma sel dengan bagian-bagian dalam dari inti. Bahan-bahan tersebut antara lain ribonuklease dan deoksiribonuklease. Itu membran mempunyai sifat yang dapat tertembus cat cair atau bisa dikatakan ya sifatnya selektif permeabel ya. Cairan inti atau kafolim itu adalah bagian yang merupakan cairan yang terdapat dalam inti. Nah, pada ahli juga mengatakan bahwa kapolim ini merupakan dilangsungkannya tempat pembelahan dari pada sel. Oke, itu tadi penjelasannya ya. Butir atau inti nukleolus itu merupakan butir-butir kecil yang terdapat dalam inti. Ya, pasti dia adalah bentuknya bulat ya. Pasti ini adalah nukleolus atau disebut anak inti, itu bentuknya agak bundar ya pasti. Jumlah butir-butir inti ini sebenarnya tentunya sama dengan jumlah pasangan kromosom yang terkandung di dalamnya, tergantung pada spesies yang, dan justru karena inilah sering terjadi adanya hubungan antara jumlah-jumlah yang butir inti yaitu dengan jumlah pasangan kromosom. Jadi ya gitu ya. Ini ada tadi penjelasannya, ada inti besar, ada inti sel kecil berinti 1 dan lebih dari inti 1. Nah, para ahli juga menduga tadi bahwa butir-butir inti ini penting sekali peranannya dalam pembentukan protein dan sel karena dapat diketahui bahwa jumlah-jumlah sel-sel yang mempunyai inti dengan butir-butir inti selnya besar atau nukleolus dengan nukleolus yang besar, pembentukan protein lebih besar daripada sel yang mempunyai inti dengan butir-butir inti kecil atau nukleolus dengan nukleolusnya kecil. Nah, para ahli juga pasti mengatakan bahwa butir-butir inti pada sel itu akan sementara hilang yang sesaat terjadinya pembelahan secara mitosis. Tetapi setelah terbentuknya anak-anak sel pada pembelahan akhirnya, maka butir-butir ini akan kembali ada. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Itu tadi kita udah memperhatikan bahwa bagian-bagian dari inti sel itu ada membran, ada retikulum, ada... Ya, hari ini kita lanjut lagi dengan mempelajari tentang plastida. Seperti kita tahu bahwa plastida merupakan salah satu organel dari tumbuhan, yaitu yang membedakan dia antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, plastida atau butir-butir yang merupakan benda-benda hidup. Nah, umumnya terdapat pada sel-sel tumbuhan yang masih muda ya. Ingat, sel-sel tumbuhan yang masih muda dalam sitoplasma di luar inti sel. Jadi jika kita bandingkan dengan inti sel umumnya, itu sebenarnya dia masih lebih kecil ya. Butir-butir plastida ini dia memiliki bentuk bermacam-macam. Ada yang bundar, ada pula yang lonjong. Ya pasti tergantung daripada tipe-tipe selnya. Dalam sel-sel yang masih muda, tidak berwarna dan lasim, itu disebut sebagai
kromatofora atau pembawa zat warna. Tapi dalam sel-sel yang telah dewasa terjadi pembesaran sehingga dapat dilihat pada mikroskop dengan pembesaran lemah ya. Jadi kita bisa melihat plastida tersebut. Nah, mungkin itu merupakan satu-satu tentang sifat-sifat nih dari butir-butir plastida tersebut. Jadi kita disebutkan tentang bahwa bentuk plastida itu atau bentuk dari butir-butir plastida itu bermacam-macam, tergantung dari spesies tumbuhannya. Ya, mungkin juga ukuran dan besarnya serta tebalnya. Ukuran besarnya misalnya antara 4 sampai 6 mikron. Kemudian akar ukurannya misalnya ada yang 1 sampai 3 mikron ya. Jadi bermacam-macam ya ukurannya. Oke. Itu tentang plastida. Jadi terdapat selaput ganda juga ya yang telah dewasa butir-butirnya. Itu berfungsi sebagai pembatas dan sebagai selaput yang kadang-kadang dapat ditembus oleh zat cair atau bisa dikatakan dia semi permeable. Pada bagian dalam selaputnya ini terdapat sebuah matriks yang berupa bahan dasar yang disebut stroma. Jadi ada stroma yang itu yang tidak berwarna. Stroma itu selain mengandung butir-butir tepung dan titik-titik osmiofilik ya, terdapat lamela juga. Jadi yang berarti dia berbentuk garis-garis halus yang merupakan selaput ganda. Jadi letak lamela-lamela itu dikatakan sejajar dengan permukaan yang tersebar sebenarnya. Oke, hasil dari penyelidikan ya pasti bahwa lamela itu terdapat grana yang merupakan butir-butir. Grana atau butir-butir pada lamela ini jumlahnya dalam satu plastida itu berbeda-beda. Ya, tergantung pada spesies tumbuhan-tumbuhannya. Pada tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah misalnya jumlahnya sedikit dibandingkan dengan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan Euglena misalnya memiliki sebuah grana setiap plastida. Sedangkan bayam misalnya terdapat antara 40 sampai 60 grana pada setiap plastida. Jadi lebih banyak ya. Tergantung tumbuhannya. Jadi tiap plastida itu berkaitan dengan proplastida atau bakal-bakal plastida. Enzim yang terdapat dalam plastida itu dapat dikatakan bervariasi tergantung pada tingkat kedewasaannya. Enzim-enzim yang terkandung dalam proplastida itu adalah untuk pembentukan protein, lipid, dan ribonucleic acid, atau bisa dikatakan dalam pembentukan RNA. Sedang pada plastida-plastida yang telah mencapai kedewasaan ini, biasanya terkandung enzim-enzim lainnya yang bagi penting pada pembentukan klorofil, karotenoid, dan pembentukan pigmen-pigmen lainnya, serta enzim pembentuk karbohidrat. Oke, kita akan melihat di sini ada beberapa bagian-bagian dari plastida ya. Itu tadi penjelasannya tentang plastida. Ini ada bagian-bagian yang disebut leukoplas, ada amiloplas, ada kloroplas, ada kormoplas, ada elaioplas. Nah, kita akan menguraikan satu-satu apa aja sih yang dimaksud dengan itu semua. Oke, kita ke leukoplas ya. Nah, leukoplas itu merupakan plastida yang tidak berwarna ya. Jadi dia tidak berwarna dia. Plastida yang tidak berwarna. Dia dasarnya terdapat pada sel-sel tumbuhan yang tidak terkena radiasi atau sinar matahari. Jadi dia tidak berwarna karena tidak terkena radiasi dan tidak terkena sinar matahari. Berbentuk bulat. Nah, biasanya dia lebih kecil. Apabila terkena sinar matahari, leukoplas ini akan berubah menjadi kloroplas ya. Jadi inilah perwujudan daripada sesuatu yang disebut leukoplas. Nah, kita lihat gambarnya dulu ya. Ini adalah salah satu gambar tentang leukoplas pada sel-sel endosperm zeamais atau jagung ya. Nah, ini kita lihat ada 1, 2, 3. Kemudian ini kita lihat adalah nomor 1. Ini adalah sebenarnya adalah vakuola ya. Ini vakuola nomor 1. Kemudian yang kedua itu adalah leukoplasnya. Nah, ini leukoplas nih. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu inti sel pastilah. Nah, itu. Jadi ini adalah leukoplas pada sel endosperm. Jadi bisa dikatakan bahwa leukoplas tadi nanti kalau biasa kena sinar matahari ya pasti jadi kloroplas ya. Cikal bakal lah gitu ya. Perlu sedikit sentuhan kalau dalam seni. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang ini nih, butir-butir plastida ya. Jadi kita akan berbicara tentang butir plastida. Ini adalah gambar tentang grana atau butir-butir lamela yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kalau kita lihat ini ada nomor 1, 2, 3, sama 4 ya. Nomor 1 itu selaput ganda ya. Jadi ini ada selaput ganda. Nomor 2 itu adalah stroma. Nomor 3 itu adalah grana. Dan nomor 4 itu adalah lamela intergrana. Oke. Ini adalah butir-butir daripada plastida. Oke, kita ke amiloplas ya. Nah, sama tadi ada beberapa macam plastida. Kita udah bahas tentang leukoplas, sekarang kita ke amiloplas. Amiloplas ini merupakan plastida yang berasal dari leukoplas yang mempunyai kemampuan dapat membentuk amilum atau zat tepung
sehingga namanya menjadi amiloplas. Jadi ingat aja kalau misalnya kita mengingat amiloplas. Oh, amiloplas itu apa? Oh, ya dari leukoplas, kemudian amilum. Asal kata dari amilum nih, amiloplas. Jadi oh, ternyata dia bisa membentuk apa? Ya membentuk amilum, membentuk sat tepung. Nah, itu adalah amiloplas atau sat tepung. Nah, sesuai dengan kemampuan ini, nah plastida ini pasti terdapat dalam sel-sel dari jaringan penimbun makanan ya, penimbun makanan seperti misalnya akar-akar pada pembentuk umbi dan lain-lainnya. Dan yang dimaksud dengan leukoamiloplas itu ada yang disebut leukoamiloplas nih, ada kloroamiloplas. Jadi ada dua lagi. Leukoamiloplas adalah amiloplas yang tidak berwarna. Sama dengan leukoplas tadi, dia tidak berwarna. Kalau kloroamiloplas adalah amiloplas yang berwarna hijau. Oke? Ya, itu tentang ini. Oke. Nah, sekian dulu mungkin materi yang kita bicarakan hari ini. Mungkin kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Nah, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari sini dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.